Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 9. 9 manajemen pariwisata. Di sini kami ditugaskan oleh dosen kami untuk mewawancarai terkait 4A dan sharing capacity di Museum Benteng Borobudur. Sebelumnya perkenalkan, saya Zulfikar dan rekan saya. Saya Nurika. Saya Neisa. Kami ingin menanyakan terkait 4A yang ada di Museum Benteng Borobudur. Sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu. Ya, perkenalkan saya Andi Arif Adi Mulya, biasa dipanggil Mas Andi. Saya adalah seorang edukator di Museum Benteng Borobudur Yogyakarta. Mungkin bisa langsung ke pertanyaan pertama. Oke. Ini langsung masuk ke pertanyaan tentang attraction ya Pak, mengenai daya tarik yang ada di museum Benteng Borobudur. Baik. Jadi pertanyaan pertama yaitu mengenai bagaimana sejarah benteng ini tuh dikemas untuk menarik minat wisatawan yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Oke, berarti ini bukan sejarahnya benteng ya, tapi latar belakang bagaimana pengemasan dari Benteng Borobudur ini bagi para wisatawan. Kira-kira begitu ya pertanyaannya? Baik, jadi sebagai gambaran bahwa Museum Benteng Borobudur Yogyakarta ini diresmikan pada tanggal 23 November 1992. Jadi memang kebetulan teman-teman datang pada saat kita sedang merayakan hari ulang tahun Museum Benteng yang ke-33. Sebenarnya masih 2 hari lagi karena sekarang kan tanggal 21 November. Tapi rangkaian kegiatannya sudah kita lakukan di hari Jumat tanggal 21 November ini. Kemudian memang ada ide untuk mengubah fungsi Benteng Borobudur yang dulu digunakan untuk kegiatan militer baik di masa kolonial Belanda sampai dengan masa awal kemerdekaan ya, menjadi sebuah pusat kebudayaan. Dan ide ini, cita-cita ini memang sudah digaungkan oleh Ki Hajar Dewantoro begitu sejak tahun 1948. Dan kemudian ide tersebut berkembang sehingga kemudian Benteng Borobudur ini menjadi sebuah museum. Nah, memang posisi dari Benteng Borobudur sendiri yang berada di titik nol ini kan merupakan satu anugerah tersendiri bagi Benteng Borobudur, bagi Museum Benteng Borobudur, karena kita tahu bahwa titik 0 km Yogyakarta merupakan salah satu area yang sangat banyak dikunjungi oleh para wisatawan, begitu ya. Ribuan orang hilir mudik di Jalan Malioboro, begitu ya, dari utara ya sampai ke selatan sampai ke titik 0. Dan memang di area titik 0 km ini banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah, bangunan-bangunan bersejarah. Selain benteng, tentu kita tahu ada Gedung Agung, ya. Kemudian juga ada Gedung Bank Indonesia, ada kantor pos, ada Gedung BNI, dan tentunya ada Keraton Yogyakarta ya. Bangunan-bangunan yang memang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Sehingga dari posisinya saja ini sudah merupakan hal yang bisa menarik wisatawan untuk datang ke Museum Benteng. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa perbedaan unik dari Benteng Borobudur yang membedakan dari objek wisata sejarah lain yang ada di Yogyakarta? Yang pertama tentunya adalah dari segi arsitekturnya. Bangunan Benteng Borobudur ini kan sangat khas gayanya ya, gaya kolonial atau gaya Indis begitu. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau kemudian kita membandingkan bangunan Benteng Borobudur ya, ini jendela-jendelanya dibuat dengan konsep yang besar dan lebar. Pintu-pintunya juga tinggi, atapnya juga tinggi. Kalau kemudian kita membandingkan bangunan Benteng Borobudur ini dengan bangunan lokal masyarakat, maka akan sangat tampak perbedaannya. Kenapa? Karena memang bangunan benteng ini dulu digunakan oleh orang-orang Belanda yang datang dari Eropa. Mereka terbiasa dengan iklim 4 musim, datang ke negara tropis yang hanya punya 2 musim. Ada adaptasi-adaptasi terhadap lingkungan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda tadi, oleh prajurit-prajurit Belanda yang kemudian ditempatkan di wilayah Yogyakarta, sehingga bangunan Benteng Borobudur dengan pintu dan jendela yang lebar, atap yang tinggi, ini kan sebenarnya merupakan adaptasi terhadap lingkungan wilayah Yogyakarta.
begitu ya. Itu yang membedakan. Kemudian juga kita bisa lihat bahwa secara struktur bangunan juga bangunan benteng Vredenburg ini memiliki ketebalan tembok yang luar biasa, begitu ya, luar biasa. Kemudian di sekeliling benteng Vredenburg dulunya ada parit yang merupakan area pertahanan awal kalau ada serangan dari pihak musuh bagi tentara Belanda, begitu ya. Jadi memang dari segi arsitekturnya ini memiliki perbedaan kalau kemudian kita membandingkannya dengan bangunan-bangunan lokal setempat yang ada di Yogyakarta. Baik. Selanjutnya, bagaimana Benteng Vredenburg memanfaatkan koleksi artefak untuk meningkatkan daya tarik edukatif bagi pengunjung? Ya, tentunya kita memiliki dua pameran ya. Yang pertama adalah pameran tetap yang kemudian selalu kita tampilkan begitu lewat penataan ruang diorama. Baik diorama 1, diorama 2, diorama 3 sampai dengan diorama 4. Total ada 55 minirama yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan, yang dimana minirama-minirama ini tentunya merupakan ruang pamer tetap kita, ruang pamer tetap bagi Museum Benteng. Kemudian juga ada koleksi-koleksi yang kita pajang ya, yang bertahan dalam waktu yang cukup lama ya, bisa memakan waktu beberapa tahun begitu untuk kami display, untuk kami tempatkan di ruang diorama, tentu sesuai dengan tema dari diorama tersebut. Yang kedua adalah pameran temporer. Tidak semua benda koleksi museum itu kemudian kami tampilkan ya. Banyak benda koleksi museum itu yang justru kami simpan, yang nantinya akan dikeluarkan bersamaan dengan kegiatan pameran temporer tersebut gitu ya. Kami punya meja dan kursi yang dulu digunakan dalam peristiwa Rengas Dengklok ya. Kami juga punya benda koleksi berupa meriam ya, meriam bawah air yang ditemukan dari penggalian bawah laut begitu, yang usianya sudah kurang lebih 200 tahun, yang kondisi fisiknya memang tidak memungkinkan untuk ditampilkan kembali ya, karena butuh perawatan yang sangat ekstra hati-hati, sehingga kemudian kami simpan itu di storage. Tetapi ya kadang-kadang benda-benda tadi dapat saja ditampilkan tidak lama ya, mungkin sebulan 2 bulan atau bahkan mungkin bisa kurang dari 1 bulan dalam pameran-pameran temporer yang dilakukan oleh Benteng Vredenburg. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Sejauh mana acara atau pameran yang diadakan di Benteng Vredenburg berkontribusi dalam mempertahankan minat wisatawan? Iya, pertanyaannya bagus banget. Saya kasih contoh di tahun 2023, kami mengadakan pameran temporer Satu Tetap Bersatu yang merupakan bagian dari acara Vredenburg Fair. Pelaksanaannya itu dilangsungkan selama bulan Oktober sampai bulan November ya, kurang lebih 2 bulan. Dan ternyata selama 2 bulan tersebut angka kunjungan di Museum Benteng itu sebesar 137.000 orang. Yang harus dicatat, digarisbawahi bahwa di tahun 2023 Museum Benteng Vredenburg setiap hari Senin masih tutup dan bukanya hanya sampai jam 4 sore, kecuali hari Sabtu dan Minggu yang kami buka sampai jam 9 malam khusus untuk pameran tersebut. Ini kan menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap kegiatan pameran yang dilangsungkan oleh Vredenburg ya, oleh Benteng Vredenburg ini kan sangat baik, apresiasinya pun juga tinggi. Berdasarkan survei yang kami lakukan, 90% lebih pengunjung yang datang itu mengatakan bahwa mereka ingin datang kembali ke pameran-pameran sejenis yang dilakukan oleh Benteng Vredenburg, begitu. Angkanya sampai dengan 96%. Hanya 4% saja yang kemudian mengatakan tidak bersedia atau ragu-ragu datang kembali ke Benteng Vredenburg, begitu. Jadi ini kan angka yang sebenarnya menunjukkan minat positif dari masyarakat, baik dari Yogyakarta maupun luar Yogyakarta untuk datang ke Museum Benteng. Banyak ya gitu. Banyak. Oke, lanjut ini mengenai aksesibilitas tuh. Yang pertama, bagaimana kondisi infrastruktur transportasi publik menuju Benteng Vredenburg mempengaruhi kemudahan akses bagi wisatawan? Jadi kami sangat bersyukur lagi-lagi ya. Kami sangat bersyukur bahwa posisi Benteng Vredenburg ini berada tepat di jantung kota Jogja. Kami berada di area titik 0 km, akses transportasi sangat mudah ya. Untuk transportasi umum selain beca begitu ya, selain ojek online, taksi online, wilayah kami atau bangunan Benteng Vredenburg ini
dilewati oleh Trans Yogyakarta, Iya. Trans Jogja, gitu ya. Bahkan ada 2 halte yang berdiri tepat di depan Benteng Vredenburg, yang berada di jalan, sebenarnya jalannya namanya Margomulyo, tapi orang-orang kadang menyebutnya sebagai Jalan Malioboro. Dari ujung utara sampai ke selatan titik nol itu orang selalu menyebutnya Malioboro, padahal sebenarnya bukan. Begitu ya. Ada batas di tengah-tengah, begitu ya. Itu sebenarnya sudah bukan Jalan Malioboro, tapi jalannya namanya Margomulyo ya. Dan alamat kami secara resmi adanya di Jalan Margomulyo. Tapi ya kadang orang-orang sudah menyebutnya sebagai Malioboro. Termasuk halte yang ada di depan Benteng Vredenburg itu juga dinamakan halte Malioboro 3. Begitu. Kemudian juga di area selatan di Jalan Panembahan Senopati juga berdiri satu halte Trans Jogja yang berada beririsan begitu dengan Benteng Vredenburg, dan di seberangnya juga ada. Gitu. Jadi setidaknya ada 2 dan 3 lah ya, 3 halte Trans Jogja yang bisa digunakan oleh para pengunjung untuk datang ke Museum Benteng. Belum lagi dengan parkir, ya banyak kantong-kantong parkir yang kemudian menguntungkan Benteng Vredenburg, Museum Benteng Vredenburg, sehingga para wisatawan yang memarkirkan kendaraan mereka di Triwedani, ya kan, kemudian di Ngabean, kemudian di BI, itu juga dengan mudah bisa menjangkau wilayah Benteng Vredenburg. Begitu. Inilah yang kemudian menjadi sebuah kami bisa mengatakan anugerah, begitu ya, anugerah dari posisi Museum Benteng yang sangat strategis tadi. Baik. Jadi ada nggak sih Mas kendala utama kira-kira yang dihadapi wisatawan dalam mengakses ke Benteng Vredenburg? Seharusnya nggak ada ya, karena transportasi umum, kendaraan pribadi itu dengan mudah bisa datang ke Benteng Vredenburg. Kalau kemudian Jogja sedang padat-padatnya, mungkin itu menjadi sedikit kendala terkait akses parkir, begitu ya. Tapi sejauh ini kan kita bisa melihat bahwa memang parkir di area Malioboro ini sangat banyak. Gitu. Bahkan Museum Benteng Vredenburg sendiri kan juga menyediakan parkiran, memang khusus untuk Benteng Vredenburg tentunya. Ada 40 lebih ya, sekitar 40 sampai 45 area parkir kendaraan begitu yang bisa terparkir di Museum Benteng untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 begitu. Jadi 40 untuk roda 2, 40 untuk roda 4 itu bisa diparkir di Museum Benteng. Ya, baik. Selanjutnya, sejauh mana informasi arah dan rute menuju Benteng Vredenburg tersedia dan mudah dipahami oleh wisatawan, khususnya wisatawan asing? Ya, berarti ini kan sebenarnya area luar benteng ya. Iya. Gitu. Kalau area dalam benteng kami punya signage ya di beberapa titik begitu. Kalau teman-teman bisa lihat di area dalam itu juga sudah ada signage ya kan, petunjuk arah yang warna coklat itu. Itu nggak hanya di sana, tapi juga ada di area depan, ya kan. Kemudian di selatan itu juga tersedia. Nah, sementara di luar itu memang kalau teman-teman jalan ke arah selatan dari Malioboro itu suka ada papan petunjuk arah yang menunjukkan lokasi-lokasi tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan, begitu. Dan beberapa titik jalan di Yogyakarta juga mencantumkan area Benteng Vredenburg. Misalkan pelangnya ada di utara, berarti nanti dia menunjukkan ke arah selatan. Kalau pelangnya ada di barat, berarti dia nanti menunjukkan ke arah timur dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya untuk informasi tempat dari Benteng Vredenburg ini mudah diakses. Ditambah juga sekarang kan kayaknya orang-orang lebih banyak menggunakan Google Maps ya. Iya. Sehingga mereka tinggal mengetik atau searching Benteng Vredenburg, pasti langsung diarahkan oleh aplikasi Google Maps tadi ke area Benteng Vredenburg. Baik. Jadi masuk ke pertanyaan terakhir mengenai aksesibilitas. Oke, bagaimana Benteng Vredenburg mengakomodasi kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas? Ya, kebetulan saya adalah orang yang diamanahkan oleh teman-teman di Museum Benteng untuk mengurusi kelompok rentan, penyandang disabilitas, lansia, dan lain sebagainya ya. Kami punya program, Mas Zulfikar juga pasti tahu program yang namanya Jebol Keran, jemput bola kelompok rentan, di mana program ini kami berikan khusus kepada penyandang disabilitas dan lansia supaya mereka bisa berkunjung ke Museum Benteng, di mana kami menjemput mereka di tempat yang telah disepakati bersama, kemudian kami bawa mereka ke Benteng, kami ajak mereka berkeliling Museum Benteng, lalu kami kembalikan mereka, ya kami antarkan kembali mereka ke titik awal penjemputan. Program yang namanya Jebol Keran, jemput bola
kelompok rentan. Kemudian juga teman-teman bisa lihat bahwa ada guiding block di Museum Benteng. Memang guiding block ini belum sampai ke halaman diorama begitu ya, masuk ke diorama, tapi setidaknya sudah ada di halaman dalam. Itu kan ada guiding blocknya yang bisa dilihat. Kemudian juga kami menyediakan yang namanya alat bantu mobilitas. Ada tongkat jalan, ya. Kemudian ada kruk ya istilahnya ya. Kemudian juga ada kursi roda. Ya, itu kami siapkan, bisa digunakan secara gratis, bisa dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas maupun lansia yang memang membutuhkan alat bantu mobilitas. Kemudian untuk tunanetra yang low vision, kan tunanetra ada juga yang dia masih bisa melihat sedikit begitu ya, low vision, itu kami juga menyediakan alat bantu baca loop. Nah, itu ada di layanan. Jadi kalau ada semisal pengunjung yang membutuhkan alat bantu baca, itu dia bisa minta ke layanan. Sebenarnya bisa. Jadi tidak dipungut biaya ya? Semuanya gratis. Gratis. Termasuk juga ada buku panduan braille. Termasuk juga ada kalau di pintu-pintu itu atau di tembok dekat pintu itu biasanya kami menyediakan keterangan dalam huruf braille. Toilet, musola, ruang layanan, diorama, teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Itu kami sediakan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas, khususnya teman-teman tunanetra. Begitu ya. Kami juga pernah mengadakan pelatihan bahasa isyarat untuk mengakomodir kebutuhan dari teman tuli. Begitu ya. Karena kami memahami bahwa kebutuhan teman tuli juga ini harus bisa dipenuhi. Konsepnya bukan pemenuhan kebutuhan sebenarnya, tapi adalah penyetaraan hak. Begitu ya. Penyetaraan hak bagi semua kelompok rentan. Begitu. Sehingga kemudian kami coba untuk mengadakan pelatihan bahasa isyarat dan juga meminta bantuan. Kami mengadakan kerjasama dengan beberapa sekolah luar biasa SLB ya, untuk kemudian penyediaan juru bahasa isyarat. Ada beberapa video yang kami tayangkan di YouTube juga, itu kemudian juga memasukkan juru bahasa isyarat supaya teman-teman tuli itu bisa mengetahui, memahami apa yang kemudian disampaikan di dalam kegiatan tersebut. Kami bekerja sama dengan salah satu pesantren mungkin yang pertama di dunia, pesantren khusus teman tuli ya, Darul Asom namanya, yang ada di Sleman. Itu adalah upaya langkah kami untuk memberikan penyetaraan hak tadi ya, penyetaraan hak bagi semua kalangan, terutama penyandang disabilitas dan juga lansia. Lansia kami fasilitasi, kami memberikan fasilitas ya kepada seluruh lansia di Indonesia itu untuk berkunjung ke Museum Benteng secara gratis dengan syarat usianya di atas 60 tahun. Usianya di atas 60 tahun, maka semuanya free akses masuk ke Benteng Vredenburg kapanpun, pagi, siang, sore, malam, Senin sampai Minggu, gitu ya. Nah, itu adalah beberapa akses ya, aksesibilitas yang kami siapkan, kami sediakan bagi penyandang disabilitas dan lansia, serta juga kelompok rentan lainnya seperti anak-anak ya. Kami sediakan playground, ada ruang bermain anak indoor. Kemudian bagi ibu hamil dan menyusui ya, untuk ibu hamil dan menyusui kami memiliki ruang laktasi ya. Jadi ibu yang menyusui itu bisa memanfaatkan ruang laktasi, termasuk juga untuk mengganti popok dan lain sebagainya. Intinya kami berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar gitu ya, penyetaraan hak bagi mereka yang kemudian dikategorikan sebagai kelompok rentan. Jadi tidak hanya terbatas pada penyandang disabilitas dan lansia saja, tapi juga kelompok-kelompok lain seperti anak-anak, ibu hamil, menyusui, termasuk masyarakat ekonomi kurang mampu maupun yang terkena bencana alam, bencana sosial, yang memang masuk ke dalam kategori kelompok rentan tersebut. Selanjutnya akan Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya terkait fasilitas, apakah ada fasilitas khusus yang dirancang untuk mendukung kegiatan pendidikan atau penelitian di Museum Benteng? Iya. Sebenarnya kalau dikatakan untuk mendukung begitu, setiap titik di Museum Benteng ini bisa memberikan dukungan terhadap kegiatan penelitian tersebut, begitu ya, baik yang outdoor maupun yang indoor. Gampangnya begini, teman-teman sekarang sedang mengerjakan tugas penelitian begitu ya, dilayaninya di teras
kantor, begitu ya. Kemudian kalau misalkan mau ada kegiatan syuting video kaitannya sama tugas kuliah, itu juga bisa dilakukan baik di dalam diorama selama tidak mengganggu pengunjung, arusnya pengunjung, juga bisa di luar. Teman-teman bisa lihat sekarang sedang ada syuting kan? Iya. Tadi ada syuting kan? Iya. Itu kan juga merupakan bentuk dukungan yang bisa diberikan oleh Museum Benteng. Kami juga punya ruang-ruang indoor. Beberapa kali kami bekerja sama dengan universitas untuk mengadakan pameran. Pernah dengan ISI, pernah dengan UNY, bahkan job fair itu juga pernah dilakukan di dalam Museum Benteng, bekerja sama dengan salah satu sekolah menengah kejuruan yang ada di Yogyakarta. Gitu. Jadi itu adalah upaya kami ya. Jadi untuk memberi dukungan terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh baik mahasiswa maupun pelajar. Lalu untuk bagaimana pengelolaan Benteng Frederiksburg dalam memastikan keamanan dan kebersihan fasilitas yang disediakan bagi pengunjung? Teman-teman mungkin bisa melihat kami punya begitu banyak cleaning service, ya enggak? Ya mungkin Mas Zulfikar yang pernah beberapa bulan di Museum Benteng juga tahu bahwa Museum Benteng ini tiap pagi, siang, sore, malam itu ada yang ngebersihin, gitu ya. Petugas khusus kebersihan cleaning service kami itu dengan sigap sebelum Museum Benteng buka, saat Museum Benteng buka, dan setelah Museum Benteng tutup, itu pasti mereka membersihkan. Ada yang membersihkan area parkir, area depan, halaman tengah, kamar mandi, itu semuanya ada petugasnya masing-masing. Ada petugasnya masing-masing. Sehingga memang ini adalah cara kami untuk menjaga kebersihan yang ada di Museum Benteng itu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kualitas pelayanan pemandu wisata di Benteng Frederiksburg dalam menyampaikan informasi secara menarik dan akurat? Iya. Tentunya yang pertama adalah pengayaan pengetahuan dari para edukator atau pemandu museum ya. Kami berupaya untuk menyetarakan atau membuat standarisasi dari para edukator itu agar memiliki pengetahuan yang sama tentang informasi kesejarahan yang ditampilkan di Museum Benteng. Yang pertama. Kemudian juga kami mengadakan evaluasi setiap 1 atau 2 bulan sekali, di mana evaluasi ini tujuannya adalah untuk melihat apa yang kurang, apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dipertahankan dari pemanduan yang diberikan oleh Museum Benteng. Itu di bidang edukasi. Kebetulan saya sendiri adalah seorang edukator atau pemandu museum. Jadi itulah yang sering kami lakukan untuk mempertahankan standar pelayanan yang bisa diberikan. Kemudian juga tadi ada beberapa kali pelatihan yang dilakukan oleh Museum Benteng, tidak hanya diberikan kepada layanan begitu, tapi juga diberikan kepada cleaning service, kepada ticketing maupun kepada security, supaya mereka memiliki sense of belonging yang sama. Bagaimana kemudian melihat Benteng Frederiksburg ini sebagai sebuah rumah ya, rumah yang kemudian menjadi tempat yang nyaman untuk mereka bekerja, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian apa peran teknologi seperti aplikasi virtual tour atau audio guide dalam meningkatkan pengalaman pengunjung di Benteng? Untuk virtual tour sendiri kami sudah punya ya, sejak beberapa tahun yang lalu kami sudah menyediakan virtual tour yang bisa diakses oleh para pengunjung ya di virtual tour Frederiksburg ya .id. Itu nanti coba saya tulisannya itu virtual tour .frederiksburg.id, atau saya agak lupa ya alamat websitenya, tapi yang jelas ketik aja nanti di Google virtual tour Frederiksburg.id, itu nanti pasti akan muncul, dan itu teman-teman bisa lihat meski memang yang ditampilkan dalam virtual tour itu adalah pembangunan Benteng Frederiksburg sebelum revitalisasi tahun 2024 kemarin. Gitu. Kemudian juga teman-teman bisa lihat di dalam diorama 1 ada wahana digital berupa Magic Wall, di diorama 2 ada motion comic, di antara diorama 2 diorama 3 ada holorama digital, di diorama 3 ada relief digital. Jadi ada banyak fasilitas yang prinsipnya memanfaatkan teknologi digital untuk bisa meningkatkan kepuasan dari para pengunjung museum. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu sejauh mana layanan tambahan seperti toko souvenir dan kafe berkontribusi pada kepuasan pengunjung? Ya,
Sebelum ada minimarket, sebelum ada kafe, sebelum ada eh, foto jasa foto baju adat dan merchandise shop atau souvenir shop, kita bisa lihat bahwa ketika pengunjung itu capek, haus, lapar, mereka harus keluar. Iya. Karena kita tidak menjual makanan dan minuman di dalam museum benteng. Gitu ya. Kalau mereka pengen beli oleh-oleh khas Jogja, mereka juga harus keluar karena museum benteng tidak menyediakan toko oleh-oleh. Tapi setelah revitalisasi tahun 2024, ya, ada kemudian minimarket, ada kemudian kafe, gitu ya, ada merchandise shop, termasuk jasa foto baju adat, di mana ini semua adalah upaya untuk meningkatkan kepuasan pengunjung baik dari Jogja maupun di luar Jogja ketika mereka datang ke museum benteng. Kalau mereka haus, nggak perlu mereka keluar dari museum, nanti kemudian masuk lagi, cukup mereka datang ke minimarket. Kalau mereka pengen beli oleh-oleh, gantungan kunci atau kaos, begitu ya, mereka tidak perlu repot-repot keluar dari museum benteng ke pasar Beringharjo atau kemana, begitu ya. Tapi cukup datang ke souvenir shopnya museum benteng, mereka kemudian bisa memilih entah kaos, entah mug, entah stiker, entah gantungan kunci dan apapun itu yang tersedia di souvenir shop, gitu ya. Kalau mereka pengen foto jasa baju adat, begitu ya, mereka tidak perlu keluar. Karena kan sepanjang Malioboro banyak sekali ya Iya. yang menyediakan jasa foto baju adat. Karena mereka cukup datang ke belakang diorama 1. Kami punya partner ya, House Picture namanya, yang kemudian bisa dimanfaatkan ya, bisa didatangi oleh para pengunjung dan kemudian mereka bisa foto pakai baju adat dan sudah disediakan fotografernya juga. Nah, itu kan upaya untuk meningkatkan kepuasan dari para pengunjung. Ujungnya adalah bagaimana kemudian museum itu dikunjungi dalam waktu yang lama, gitu ya. Salah satu keberhasilan museum menurut saya bukan hanya masyarakat itu mendapatkan informasi kesejarahan atau informasi budaya yang baik, tapi juga kemudian waktu kunjung mereka yang bertambah. Misalkan awalnya berkunjung hanya dalam waktu 20-30 menit, sekarang mereka bisa berkunjung dalam waktu 60 atau bahkan 2 jam atau bahkan lebih, begitu. Ini kan juga merupakan salah satu tolak ukur kesuksesan kita, begitu ya. Artinya pengunjung itu merasa nyaman. Kami juga membayangkan ya, nah, ini memang belum menjadi sebuah program, tapi saya pribadi kemudian membayangkan museum benteng ini bisa menjadi sebuah co-working space, begitu ya. Orang-orang kalau kemudian pengen ngerjain tugas, kayaknya kita sekalian nongkrong di museum benteng asik nih, gitu. Perpustakaannya lengkap nih. Nah, jadi mereka datang ke sini, mereka kemudian bekerja, ya, mengerjakan tugas dan lain sebagainya di sini. Itu memang sebuah tantangan. Mimpi yang lebih besar lagi adalah bagaimana kemudian menjadikan museum benteng ini sebagai top 3 ya, kunjungan wisatawan, gitu. Jadi ketika kemudian mereka bicara Jogja, mereka memasukkan Benteng Vredenburg itu ke dalam list yang wajib dikunjungi. Nah, itu kan sebuah keberhasilan suatu tempat wisata ya, karena yang disediakan oleh museum benteng ini bagaimanapun juga adalah edutainment, enggak, sarana edukasi, tapi juga ada hiburannya di sana. Edutainment kan, jadi tidak hanya edukasinya saja atau tidak hanya entertainnya saja, tapi kemudian menggabungkan antara edukasi dengan entertainment itu sendiri. Sehingga pengunjung ketika mereka datang ke museum Benteng Vredenburg, mereka dapat pendidikannya, edukasinya, mereka juga dapat hiburannya, begitu. Sehingga mereka akan mempromosikan, mengajak kembali orang-orang untuk datang ke museum benteng, itu harapannya, gitu. Jadi intinya adalah bagaimana menjadikan benteng ini sebagai top of mind, begitu ya. Setidaknya menjadi 3 besar lah bangunan atau tempat yang wajib dikunjungi oleh wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Selanjutnya tentang manajemen pengunjung, bagaimana Benteng Vredenburg ini menentukan batas carrying capacity untuk menjaga kelestarian dan nilai sejarah benteng. Iya, pertanyaannya bagus. Jadi bagaimana kemudian kami melihat sebenarnya memang untuk angka pastinya itu setahu saya belum disepakati. Artinya mungkin saya yang kurang informasi ya, Tapi kemudian misalkan di dalam area Benteng Vredenburg sendiri, karena ini kan punya luas 4,6 hektar ya, luas sekali kan. Kalau kemudian ada konser musik di halaman timur saja, itu kami pernah mengadakan konser musik 2 tahun yang lalu.
2.000 orang yang hadir itu tidak sampai satu blok yang paling utara, yang di utara itu satu blok itu nggak penuh, itu padahal 2.000 orang. Maka kami memprediksi itu kayaknya 6.000 orang pun bisa. 6.000 orang. Itu baru halaman timur, belum ke halaman tengah. Begitu ya. 2 bulan yang lalu, awal September 2025, ada kunjungan dari SMA 1 Makassar, alumni SMA 1 Makassar. 3.500 orang. Gitu. Ya memang penuh, museumnya penuh. Tapi nggak yang kemudian terlihat sangat sesak begitu. Gitu ya. Tapi itu di area luar. Nah, untuk di dalam diorama sendiri, kami memang membatasi pemanduan itu maksimal 60 sampai 70 orang untuk berada di dalam satu ruang diorama. Gitu. Tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan saat kunjungan itu dilakukan. Artinya, kalau ada rombongan sekolah yang datang 210 orang, maka kami biasanya akan membagi ke dalam beberapa kelompok. Umumnya kami bagi menjadi 3 sampai 4 kelompok, dan kemudian nanti kelompok 1 akan masuk ke diorama 1. Anggaplah kemudian dibagi menjadi 4 kelompok. Maka setidaknya satu rombongan itu terdiri atas 50 sampai 60 orang. Itu adalah angka yang mungkin sudah memberikan rasa agak kurang nyaman saat dilakukan pemanduan. Masuk ke diorama 2 juga jumlahnya sama. Ya, saya tahu apa yang ada dalam pikiran kalian. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi anggaplah kemudian untuk ruang diorama itu kenyamanannya bisa didapatkan kalau pengunjungnya itu sekitar maksimal ya 60 sampai 70 orang itu maksimal. Di bawah itu berarti kan lebih baik lagi. Gitu ya. Lebih baik lagi. Kemudian ruang anak itu kami batasi maksimal 7 anak per ruangan. Ada 4 ruangan, 1, 2, 3, 4 itu maksimal 7 orang. Karena ruangannya tidak terlalu besar. Dan kita tahu bahwa anak itu butuh space yang cukup luas ya, karena mereka suka lari, suka lompat begitu. Kalau kemudian ruangannya tidak terlalu besar, kemudian anaknya sampai 20, kasihan mereka kesulitan untuk. Kira-kira itu jawabannya. Terus apa metode yang dilakukan untuk mengukur dan mengontrol jumlah pengunjung agar tidak melebihi kapasitas maksimal benteng? Nah ini yang susah. Kenapa sih katakan ini susah? Karena saya pribadi belum mendapatkan, mungkin pernah dilakukan, tapi waktu itu dilakukan mungkin saya belum bergabung ke Museum Benteng. Jadi saya belum bisa memberikan jawaban pasti terkait pertanyaan itu sendiri. Gitu ya. Mungkin pernah, tapi saya kurang tahu. Kalau di sini tuh nanti museumnya yang menyesuaikan jumlah kunjungannya atau yang dibatasi jumlah kunjungannya? Kami tidak pernah membatasi jumlah kunjungan. Gitu ya. Tapi kami menyesuaikan jumlah pengunjungnya. Misalkan begini, contoh beberapa hari yang lalu itu dalam waktu yang bersamaan Museum Benteng itu kemarin persis itu langsung didatangi oleh beberapa sekolah, ada 6 rombongan sampai 7 rombongan sekolah yang datang berkunjung pada waktu yang hampir bersamaan. Ini kan tentu menjadi sebuah tantangan bagi kami, karena bagaimanapun juga ruang diorama itu punya keterbatasan untuk dikunjungi. Kalau mau dimasukin semuanya 300 orang misalkan, ya bisa-bisa aja. Cuma ya itu tadi nggak nyaman gitu. Apa yang bisa didapatkan kan sesak gitu. Jadi kemudian yang biasa kami lakukan adalah dengan melakukan penyesuaian. Ya, kami akan membagi dulu kelompok-kelompok tadi. Kemudian nanti ada kelompok yang masuk ke dalam ruang diorama, ada kemudian kelompok yang kami ajak berkeliling ke Museum Benteng dulu. Jadi tidak masuk ke dalam ruang diorama, tapi kami ajak mengelilingi area benteng. Kebetulan kemarin saya memandu sekitar totalnya yang datang itu sekitar 300 kepala-kepala museum Indonesia baru kemarin. Tapi kemudian itu kami bagi ke dalam 3 kelompok ya. 3 kelompok di mana kemudian kelompok-kelompok tadi masuk ke diorama-diorama yang berbeda terlebih dahulu. Kemudian nanti mereka mutar. Gitu, bergantian masuk ke diorama yang belum dikunjungi. Sempat saya bawa juga karena kebetulan kedatangan mereka berbarengan dengan kunjungan anak sekolah, anak SD, dan kita tahu anak SD itu kan antusiasme mereka terhadap suatu tempat itu masih luar biasa besar begitu ya.
mereka suka lari-larian, ya kan. Kadang-kadang juga tabrakan sama temennya, kadang-kadang juga nggak sengaja nyenggol benda koleksi dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kepala-kepala museum yang saya pandu, jumlahnya mungkin sekitar 50-60 orang, itu saya ajak keliling museum dulu. Gitu. Tidak masuk ke ruang diorama. Setelah kemudian diorama yang mau dimasuki agak kosong, baru saya ajak masuk. Nah itu caranya. Jadi kami melakukan adaptasi terhadap jumlah pengunjung. Lalu tentang jumlah pengunjung selama 5 tahun terakhir tuh gimana tren jumlah pengunjungnya? Kebetulan saya orang yang hafal jumlah pengunjungnya. Jadi kita ambil dari tahun 2022 saja ya. Iya. Karena 2020 sama 2021 itu kan COVID ya. Iya. Angka kunjungan itu kemudian tidak bisa menggambarkan kondisi realnya karena beberapa kali ada PSBB, ya kan? Sama apa tuh namanya dulu? Saya ingatnya PP pembatasan apalah? Pembatasan sosial. PSBB apa PPSB gitu lah saya lupa. Sama PPKM, apalah ya istilahnya. Ya 2022 itu jumlah pengunjungnya di angka 403.000. Karena kan sedang ada adaptasi menuju new normal ya istilahnya ya waktu itu. Di tahun 2022 403.000. Kemudian di tahun 2023 itu mengalami peningkatan 100.000 ya. Karena pengunjungnya mencapai 509.000 orang. Di tahun 2024, nah di tahun 2024 ini Museum Benteng sebenarnya sempat tutup selama 2,5 bulan. Dari awal Maret ya sampai pertengahan 3 bulan bahkan sampai bulan Mei. Kemudian kami sempat buka 1 bulan untuk apa namanya istilahnya itu ngasih suatu pengalaman baru begitu ya buat para pengunjung. Selama 1 bulan itu kami gratiskan masyarakat berkunjung ke Museum Benteng. Dan itu ternyata antusiasmenya luar biasa sampai 206.000 orang. Dan angka totalnya di tahun 2024 itu mencapai 663.000 orang. Ya selama 1 tahun. Di tahun 2025 ini sampai bulan Oktober pengunjung Museum Benteng ada di angka 411.000 orang. Tapi satu hal yang menarik dilihat adalah tren positif kenaikan pengunjung asing. Ya. Di mana setiap tahunnya angka ini selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2023 Museum Benteng itu dikunjungi sekitar 10.000 wisatawan asing. Nah, di tahun 2024 angkanya tidak berbeda jauh, ada peningkatan tapi sedikit, tidak terlalu banyak. Dan di tahun 2025 sampai bulan Oktober pengunjung asingnya sudah mencapai angka 14.000 orang. Dan angka ini tentu akan bertambah karena masih ada 2 bulan, bulan November dan bulan Desember. Sepertinya cukup pertanyaan dari kami. Mungkin cukup pertanyaan dari beberapa yang sudah disampaikan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Iya. Cukup sekian. Sebelumnya terima kasih buat informasi yang Sama-sama. kami dapat. Ya. Ya. Terima kasih. Iya. Udah.